Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, Pak Jokowi ya kena tamparan keras begitu ya, dari dua kader PDIP ini begitu kan ya, ini buntut tolak timnas Israel Ganjar dan Koster ya sukses tampar muka Jokowi di pentas dunia. Wah ada apa begitu kan? Pak Ganjar sudah di endorse sana sini, tahu-taunya seperti ini begitu kan ya. Ini ajang dunia loh, ajang internasional begitu ya. Tidak mudah untuk menjadi tuan rumah begitu. Tetapi kalau kita melihat peristiwa ini maka Jokowi kecewa terhadap Ganjar yang selama ini sudah di endorse sana sini begitu kan ya. Akankah dia akan mendukung Anies Baswedan? Bisa saja begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, buntut tolak timnas Israel Ganjar dan Koster sukses tampar muka Jokowi di pentas dunia ya. Provokasi ala Kadal Gurun yang demo dan pakes ini banyak sekali ada pro dan kontra. Terima kasih Ganjar, terima kasih Koster. Yang ben tahu dikoplak ya, bolone dewe ya. Ini padahal ya gelaran Pildun U20 udah masuk list kebanggaan Jokowi. Cebong gagal nyombong. Ya, mungkin ada karma juga ya. Membangun apa namanya? Renovasi stadion aja sudah menghabiskan katanya anggaran 500 miliar. Bayangkan begitu, ludes begitu ya. Bahkan seandainya Gupsu ya, Aceh dan Padang pasti narasinya lain. Ini kadrun. PDIP itu cuma mengingatkan ya siapa Pak Jokowi tanpa PDIP Perjuangan, jadi jangan coba-coba abaikan Puan Maharani. Betul juga begitu ya. Waduh ngeri juga ya benteng seruduk banteng ini. Loh bukannya yang menampar muka Jokowi itu mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Pak Ganjar Pranowo, maaf ya, saya batalkan milik Bapak, bukan FIFA aja yang bisa membatalkan. Begitu indah tamparan Allah. Luar biasa begitu kan ya pada rezim-rezim ini. Apa ini? Komentar-komentar netizen begitu ya. Biar presiden ngemis-ngemis di pengurus FIFA ini, waduh gimana nih ya Pak Ganjar, ya Pak Jokowi, Pak Erick Thohir. Wah kena tamparan keras begitu kan ya. Ini padahal programnya sangat menarik begitu kan. Dalam artian bahwa kalau memang ini terjadi tuan rumah, maka yang menjadi manis ya di depan internasional adalah Jokowi begitu kan. Ya kalau seperti ini dianggap gagal begitu ya. Sudah mulai saling makan ini rezim ini gagal maning ini. Padahal udah didesain finalnya di mana Han Solo tempat putra mahkota berada. Infonya Pak Jokowi ya murka ke Ganjar dan Ika. Wah bisa saja begitu kan ya, menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini begitu kan. Bahkan ya apa namanya yang begitu diminati anak muda yaitu olahraga itu begitu. Bagus untuk mengingatkan agar fokus mengejar prestasi bukan fokus jadi EO ini. Tamparan sangat menyakitkan. Reputasi presiden ya dilepeh dunia internasional. Pecah kongsikah Pak D, Jokowi dan Ganjar Pranowo. Wah, ini menjadi catatan penting bagi kita begitu kan ya. Bahkan FIFA juga muak melihat Pak Ganjar kan begitu logikanya begitu kan ya. Tetapi inilah spekulasi. Tapi sebenarnya Pak Ganjar itu menolak timnas Israel bukan menolak tuan rumah, itu yang menjadi apa namanya harus dimengerti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya buntut tolak timnas Israel Ganjar dan Koster sukses tampar muka Jokowi di pentas dunia. Wah ini sangat menarik begitu ya. Dikutip dari Gelora ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali ya, Wayan Koster sukses memberikan tamparan telak ya yang mempermalukan Presiden Joko Widodo di muka dunia internasional. Begitu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia Umar S. Bakri menanggapi keputusan FIFA yang membatalkan menggelar Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia. Ya kalau memang batal ya pada hakikatnya ya kasihan juga timnas-timnas Indonesia begitu kan. Tetapi yang dibatalkan itu menurut saya pribadi ada alasan yang memang harus diperbaiki begitu kan ya. Artinya yang beredar hari ini terkait dengan kanjuruhan itu begitu ya. Bahkan dia mengatakan ya di sini ya alasan pembatalan itu ditenggarai karena kencangnya penolakan kedatangan tim U20 Israel di Indonesia, di mana Ganjar dan Wayan Koster adalah dua kepala daerah yang menyuarakan penolakan itu. Sikap Ganjar atas penolakan kehadiran timnas Israel yang dibuntut dibatalkan pelaksanaan Piala U20 di Indonesia sama saja telah menampar muka presiden di pentas dunia, ujar Omar dalam keterangan tertulis.
Bahkan padahal ya kata Omar, Presiden Jokowi sudah jauh-jauh hari ya bersinergi bersama PSSI dengan menghancurkan ya dan mengucurkan dana tidak sedikit untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam gelaran Piala Dunia U20. Bahkan upaya kerja keras ya Presiden Jokowi selama lebih dari 4 tahun dengan telah mengucurkan dana triliunan rupiah musnah ketika akibat penolakan tersebut. Ini sangat kacau sekali begitu ya, dalam artian bahwa ya kasihan si Erick Thohir sana sini sudah mau elektabilitasnya tinggi ya, tahu-taunya sekarang sudah dengan adanya Ganjar, wah. Mungkin ya tidak hanya Pak Jokowi, Erick Thohir juga kecewa kepada Pak Ganjar begitu ya hari ini begitu ya. Bahkan lanjutnya, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tentu akan berdampak luas. Para pemain timnas U20 yang telah menguras tenaga dan keringat ya untuk mempersiapkan diri tampil di ajang bergengsi tersebut harus mengubur mimpi. Ganjar dan para penolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20 telah merengus masa depan ratusan ribu anak bangsa ya, anak Indonesia di bidang sepak bola ya. Ya, pada hakikatnya banyak sih muncul spekulasi kenapa ditolak begitu kan. Ya, sebenarnya begini. Penolakan Ganjar itu bukan penolakan atas menjadi tuan rumah yang ada di Indonesia, tapi penolakan itu atas timnas Israel selama ini, karena dia lihat bahwa apa yang saya lihat dari FIFA kemarin ya saat Piala Dunia ya, dia memberikan sanksi kepada Rusia, dia berani memberikan sanksi karena rasa kemanusiaan ya antara Rusia dengan Ukraina ya, karena muncul spekulasi rasa kemanusiaan itu karena terjadi perang. Dan sekarang Israel dengan Palestina saling perang begitu kan, bahkan membunuh di situ, rasa kemanusiaan itulah yang kemudian ditolak begitu kan ya atas kedatangan timnas Israel itu, bukan ya masalah dengan tuan rumah atau apa begitu, itu yang harus kita pahami begitu kan ya. Bahkan ya ini harus konsisten, harus konsekuensi yang diterima oleh Pak Ganjar itu sendiri begitu ya. Ya, walaupun hakikatnya pil pahit yang ditelan oleh Pak Ganjar hari ini ya, elektabilitas sudah tidak karuan turun, popularitas sudah turun begitu kan, kecuali dia punya survei begitu ya. Bisa saja begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan yang lain begitu kan ya. Makanya Pak Ganjar itu menurut saya pribadi gerasa gerusu begitu kan, menolak terang-terangan di situ sebagai pejabat negara yang punya elektabilitas tinggi. Akhirnya ditinggal oleh pendukung-pendukungnya begitu kan. Mulai dari para buzzer dan cebong sudah kecewa hari ini yang begitu banyak mendukung Pak Ganjar begitu kan. Akankah dia akan mendukung Anies Baswedan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Bisa saja begitu kan, atas rasa kecewaan itu Anies Baswedan tanpa berkata apa-apapun ya, kemudian digoreng juga habis-habisan begitu kan, cari aman dan sebagainya, katanya begitu. Jadi para cebong dan buzzer sudah kecewa kepada Pak Ganjar hari ini begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.